Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami sangat merindukannya. Tuntunlah kami terus hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus mampukan juga kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan selalu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai seputar Natal. Terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, dan yang sudah kita bahas adalah ayat 18 sampai 24. Kalau begitu kita bahas hari ini ayat 25. Tetapi untuk membahas ayat 25 kita perlu kita perlu membaca ayat 24-nya terlebih dahulu. Mari kita baca Matius 1 ayat 24 dan 25. Begini firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudara sekalian, akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ia tidak jadi menceraikannya. Mengapa? Karena sekarang tahulah Yusuf, Maria adalah seorang perempuan yang baik-baik. Ia seorang perempuan yang menjaga kekudusan, bukan seorang perempuan yang tidak senonoh. Dan yang menyebabkan ia jadi mengambil Maria sebagai istrinya, karena ia diperintahkan oleh firman Tuhan yang datang kepadanya melalui mimpi. Jadi kalau begitu, keputusan yang diambil oleh Yusuf itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran. Ingat saudara sekalian, setiap keputusan yang didasari oleh firman Tuhan itu pasti keputusan yang tepat, pasti keputusan yang benar. Kalau kita melangkah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, pasti langkah kita tepat, langkah kita tidak salah, saudara-saudara. Maka itu Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita landaskan kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi dasar hidup kita, menjadi penuntun kita atau pengendali hidup kita. Dan hidup yang disesuaikan dengan firman Tuhan tentu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup berkenan kepada Tuhan, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, sekarang saudara-saudara, resmilah Yusuf dan Maria menjadi pasangan suami istri. Tetapi lihat ayat 25. Tidak bersetubuh dengan Maria. Artinya, Yusuf tidak bersetubuh dengan istrinya itu sampai istrinya itu, yaitu Maria, melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi saya perjelas, setelah Yusuf resmi menjadi suami dari Maria, dan setelah Maria resmi menjadi istri Yusuf, dan pada waktu itu Maria yang belum disentuh oleh Yusuf berada dalam keadaan mengandung, namun Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Mereka sudah sah menjadi suami istri. Sebetulnya boleh melakukan hubungan badan. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Mengapa? Ia menahan diri, saudara sekalian. Dia menahan diri. Artinya tidak mau melakukannya sampai Maria melahirkan bayi Yesus. Artinya setelah Yesus dilahirkan, barulah Yusuf melakukan persetubuhan dengan Maria. Dan sementara Yesus belum dilahirkan, masih ada di kandungan Maria, Yusuf menahan diri.
untuk tidak melakukan hubungan badan dengan Maria. Sekarang timbul pertanyaan, saudara-saudara, mengapa Yusuf melakukan itu? Padahal sudah boleh. Jawabannya adalah karena Yusuf menghormati keberadaan Yesus yang ada dalam kandungannya Maria. Yusuf tahu siapa yang ada di kandungan Maria itu. Yusuf mengerti siapa yang ada di kandungan Maria itu. Ini anak bukan sembarang anak. Ini adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya Yusuf tidak berani berbuat macam-macam terhadap Maria. Karena di dalam kandungan Maria ada Yesus. Dan saya sangat percaya, saudara-saudara, berdasarkan keterangan Matius 1 ayat yang ke-19, yang mengatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati, dan berdasarkan Matius 1 ayat 24 yang mengatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan, maka pastilah Yusuf akan menjaga Maria baik-baik. Dia akan memperhatikan keberadaan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus pada waktu itu. Pasti dia melindungi, pasti dia merawat Maria sebaik-baiknya, supaya jangan terjatuh, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kasih sayangnya terhadap Maria itu semakin meningkat. Karena kandungannya Maria, isinya adalah bayi Yesus. Jadi kalau begitu, tokoh Yusuf ini luar biasa, saudara-saudara. Kita bisa belajar banyak dari tokoh Yusuf ini, saudara-saudara. Sudah dia tulus hati, sudah dia taat kepada firman Tuhan. Ternyata dia juga sangat menghormati keberadaan Yesus yang sedang dikandung oleh Maria. Kiranya saudara-saudara, saudara dan saya pun bisa seperti Yusuf. Mari kita menjadi orang yang tulus hati. Mari kita menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Dan marilah kita menjadi orang yang tahu menghormati keberadaan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengasihi Yesus, setiap orang yang setia kepada Yesus, Tuhan Yesusnya ada di dalam orang itu. Jadi orang itu mengandung dalam tanda kutip Yesus di dalam dirinya. Sama seperti Maria sedang mengandung Yesus. Saudara dan saya juga semua, kita sedang mengandung Yesus di dalam diri kita. Artinya setiap kita, di dalam kita ada Yesus. Jadi Yesusnya bukan cuma ada di sorga, bukan juga pernah datang ke dalam dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tapi juga sekarang Yesusnya ada di dalam kita, ada di dalam saudara dan saya. Jadi mari kita sadari, saudara-saudara, kita ini sedang mengandung Yesus. Yesusnya tidak jauh dari kita, ada di dalam kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, saudara-saudara, bahwa tubuh kita ini menjadi baitnya Allah, di mana Allah mau tinggal di dalamnya. Allah yang mana? Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, berarti saudara-saudara, kita semua sedang mengandung Yesus, bukan? Mari kita hormati keberadaan Yesus di dalam diri kita. Sama seperti Yusuf tidak berani menjamah Maria karena di dalam Maria sedang mengandung Yesus, kita juga jangan berani berbuat macam-macam yang negatif, yang jahat, atau yang berbau dosa, saudara-saudara. Ingat, di dalam kita ada Yesus. Kalau kita berbuat jahat, berbuat hal yang tidak benar, kita anggap apa tuh Yesus yang ada di dalam kita, saudara-saudara? Kalau kita berani melakukan kejahatan, berarti kita tidak menghormati Yesus yang ada di dalam kita. Itu Yesus dianggap apa, saudara-saudara? Keberadaannya di dalam kita. Kalau kita berani berbuat jahat. Kalau kita berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kalau kita mabuk-mabukan, minum minuman keras. Kalau kita mengkonsumsi narkoba. Kalau kita sibuk berjudi. Itu Tuhan Yesus dianggap apa, saudara-saudara? Dia ada di dalam kita loh. Tapi kitanya melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang berbau dosa. Nah, Yesusnya dianggap apa? Tuhan Yesus kan benci dosa, anti dosa. Dia kudus. Dia sempurna. Lah kenapa, saudara-saudara? Kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus.
Itu namanya kita tidak menghargai, tidak menghormati keberadaan Yesus dalam hidup ini. Ayo, saudara sekalian, siapapun di antara saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, mari bertobat. Kalau saat ini kita tidak menghormati keberadaan Yesus dalam hidup ini. Inilah makna Natal. Tuhan Yesus mau menghidupi kita. Dia mau diam di dalam kita. Dan Tuhan Yesus mau jadikan tubuh kita adalah bait Allah, di mana ada Allah di dalamnya, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, mari kita mau junjung tinggi, kita mau hargai Tuhan Yesus ada di dalam hidup ini. Saya ulangi, Tuhan Yesus ada di dalam hidup ini. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita sanjung setinggi mungkin. Maaf saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak menghormati keberadaan Yesus yang ada di dalam dirinya. Banyak sekali saudara-saudara, orang Kristen yang perbuatannya menjijikan, mempermalukan dirinya sendiri, juga mempermalukan nama Tuhan. Nah, orang seperti itu artinya tidak menghargai Yesus yang ada di dalam dirinya. Tuhan Yesus dianggap apa, saudara-saudara, oleh orang-orang seperti itu? Jadi, saudara-saudara, mulai hari ini dan seterusnya, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, mari kita menghargainya, menghormatinya, bahkan menyembahnya, mengagung-agungkannya selalu. Bersyukur kepadanya, dan pujilah Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami, yang telah mengajar kami, mengarahkan kami dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan orang-orang yang tahu menghormati keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah. Yesus